Shalom dan selamat bertemu dalam sesi kali ini. Hari ini kita akan berbicara lagi tentang pimpin diri, pimpin keluarga. Dan saya akan membawakan sebuah topik yang saya berikan judul sebagai rumah yang dirindukan. Sebagai seorang pemimpin, tempat pertama kita melihat dan belajar hal-hal kepemimpinan adalah bermula daripada rumah. Bahkan rumahlah tempat kita mula-mula mengenal erti hidup dalam community, bertolak ansur, mendengar dan memerhatikan apakah itu konsep sebuah kebersamaan. Tetapi tidak semua orang dapat merasakan hal yang sama. Ada yang mungkin mengalami masalah rumah tangga, ada yang mengalami perceraian, kematian di dalam keluarga mereka, ada yang mengalami trauma-trauma seperti penderitaan fisikal, mental, dan trauma-trauma yang lain, yang boleh membezakan setiap daripada kita semua tentang konsep rumah yang kita pernah rasakan. Apa kata Alkitab tentang rumah? Alkitab sendiri mempunyai banyak konsep tentang rumah. Salah satu daripadanya adalah rumah itu adalah seperti Tuhan. Dan dalam perjanjian lama, kata Ibrani untuk rumah adalah bait, yang boleh merujuk kepada tempat tinggal fisikal dan simbolik sebuah rumah yang menjadi tempat sebagai keselamatan dan keselesaan. Dalam perjanjian baru, kata Greek untuk rumah adalah oikos, yang juga mempunyai maksud dan makna yang sama seperti dalam bahasa Ibrani. Dalam Alkitab, Tuhan digambarkan sebagai sebuah tempat perlindungan dan benteng. Dia memberikan keselamatan dan perlindungan kepada umat-umatnya. Sebagai contoh dalam Mazmur 91 ayat 2, berkata, "Dia adalah tempat perlindungan dan bentengku. Tuhanku, di dalam Dia aku berharap." Alkitab juga mengatakan pentingnya keluarga dan community. Dan peranan rumah itu sebagai tempat untuk membangun hubungan yang kuat di antara adik-beradik, ibu bapa, dan seisi keluarga. Sebagai contoh di dalam Ulangan 6 hingga 7, mengatakan, "Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di dalam rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangkit ataupun bangun." Selain itu, Alkitab juga menyebut bahwa rumah itu adalah sebuah tempat yang terbuka juga untuk orang lain, orang asing, di mana kita juga haruslah melayani orang-orang yang datang ke dalam rumah itu. Mereka melihat tingkah laku kita, mereka melihat bagaimana kita memberi makan. Dan di dalam rumah itu kita tidak tahu siapa yang kita akan temukan. Dalam Ibrani 13 ayat 2 mengatakan, "Jangan kamu lupa memberikan tumpangan kepada orang. Sebab dengan berbuat sedemikian, beberapa orang yang datang itu kita tidak ketahui. Yang kita jamu, yang kita berikan makanan, yang kita berikan minuman itu adalah mungkin malaikat-malaikat Tuhan." Secara keseluruhannya, Alkitab menyajikan bahwa rumah itu adalah tempat di mana seorang harus menemukan keselamatan, membangun hubungan, dan berbuat baik kepada orang lain. Itulah sedikit sebanyak yang dikatakan oleh Alkitab tentang konsep sebuah rumah. Selama saya bekerja di dalam pelayanan asrama, saya seringkali menemukan anak-anak kecil yang merungut tentang tempat asal mereka. Sama ada rumah atau community tempat di mana mereka tinggal, kebanyakan mereka selalu saja ada alasan dan rungutan mengapa mereka tidak menyukai rumah mereka. Anak-anak kecil ini datang dari umur yang dari 12 tahun dan ke atas, dan apabila mereka berbicara tentang hal keluarga dan rumah di mana mereka lahir dan membesar, ada saja alasan-alasan yang membuatkan mereka tidak nyaman. Apa yang mereka selalu sebut adalah lebih baik di tempat lain berbanding rumah kami sendiri. Dan mereka katakan, "Saya tidak suka pulang ke rumah karena di rumah membuatkan saya sedih, membuatkan saya sepi, membuatkan saya takut, membuatkan saya teringat kisah-kisah yang lalu." Yang paling menghairankan adalah anak-anak ini datang daripada keluarga yang sehat, yang boleh kita katakan tidak mempunyai masalah yang terlalu besar sekalipun. Dan tidak semua juga sebenarnya. Ada juga anak-anak yang memang mengalami trauma-trauma yang tidak bersesuaian ataupun yang menyakitkan mereka. Dan di antara mereka itu masing-masing mengatakan bahwa mereka mengimpikan rumah lain,
rumah yang lebih baik, bukan seperti yang mereka ada sekarang. Di kalangan anak-anak ini juga ada yang tidak pernah merasakan apa yang dirasakan orang lain. Ada yang tidak pernah merasakan lapar, ada yang tidak pernah merasa kekurangan, ada yang belum pernah merasa kehilangan orang tersayang. Walaupun demikian, kesemua mereka ini masih mengimpikan rumah yang mereka anggap sempurna. Pernah ada yang mengatakan, lebih baik lari dari rumah dan mencari rumah yang lebih baik. Saya mengerti dengan perasaan mereka seperti itu. Walaupun kedengarannya seperti anak yang memberontak, tetapi sebenarnya di dalam lubuk hati mereka itu mereka meluahkan perasaan, menginginkan, merindukan, bahkan mendapatkan suatu keadaan yang lebih baik. Pendek kata, yang mengalami kehidupan yang baik, merindukan rumah yang lebih baik. Yang mengalami masalah dan trauma itu juga mengimpikan sesuatu yang lebih baik daripada apa yang mereka ada. Walaupun mereka dalam berperasaan sedih, marah, dan kecewa, masih lagi perasaan rindu sesuatu itu ada di dalam hati mereka. Mereka merindukan sesuatu yang lebih baik. Itu yang ada di dalam hati mereka. Mungkin rata-rata kita bagi pemimpin gereja ataupun pemimpin yang sudah dewasa, kita akan memberikan counseling dan nasihat yang bersesuaian agar anak-anak yang kita berikan nasihat itu menjadi agen perubahan dalam keluarga tersebut. Kita mau mereka terus menghormati orang yang lebih tua, memberikan semangat mereka untuk meneruskan hidup. Ini membuatkan saya berpikir bahwa kita sebagai orang Kristen selalunya memberikan solusi-solusi yang standar, yang senang dilakukan, tanpa memberikan pemahaman penuh kepada anak-anak kecil ini tentang mengapa dunia kita seperti ini. Mengapa rumah yang kita ada di dunia ini penuh dengan kesedihan, kesakitan, dan sebagainya. Mengapa anak-anak ini mau rumah yang lebih baik? Jadi saya sendiri itu coba menjelaskan keadaan sebenar. Saya sendiri pernah merasakan hal seperti ini dan saya datang daripada keluarga yang sehat, yang atmosfernya boleh katakan sangat sehat. Persoalan ini juga muncul di dalam hati saya saat saya membesar. I want a good home. Ataupun saya maukan sebuah rumah yang lebih baik. Tapi bukan itu saja. Saat mereka berjauhan dari keluarga juga ada perasaan ingin pulang, merindukan rumah. Untuk menjawab persoalan ini, kita harus kembali ke zaman dahulu. Ya, zaman dahulu, zaman di mana nenek moyang kita tinggal bersama-sama dengan Tuhan. Nenek moyang yang saya sebut ini tidak lain dan tidak bukan Adam dan Hawa. Mereka tinggal di dalam Taman Eden. Dilengkapi dengan semua hal yang kita boleh katakan indah. Terutama yang paling indah itu mereka tinggal bergaul dengan Tuhan di dalam Taman Eden. Adam saat dia melihat Tuhan yang menciptakannya, kali pertama dia membuka mata itu, yang pertama dia lihat adalah Tuhan. Hawa juga sedemikian. Orang pertama ataupun individu pertama yang dia lihat itu adalah Tuhan dan bukan Adam. Cerita di Taman Eden ini kita sering kaitkan dengan masalah dunia yang pertama, yaitu dosa. Dan selalu yang kita ataupun yang kerap kita ambil ayatnya adalah daripada Kejadian 3 ayat 1 hingga 5. Di dalam cerita ini ada pun ular tersebut yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan Tuhan. Ular itu berkata kepada Hawa, tentulah Allah berfirman, Tuhan berfirman, semua pohon di dalam taman ini jangan kamu makan. Jangan kamu makan buahnya, bukan? Lalu sahut Hawa kepada ular itu, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan, tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Tetapi ular itu berkata kepada Hawa sekali lagi, sekali-kali kamu tidak akan mati, tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakan buah itu, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah. Tahu tentang yang baik dan yang jahat. Kebanyakan daripada kita semua, kita akan berfokus kepada kelakuan Hawa saat dia mengambil buah itu. Tetapi hari ini kita akan belajar. Kita akan belajar bahwa punca masalah yang ada di dunia ini bukan datang daripada kelakuan mengambil buah itu. Yang berlaku sebenarnya adalah
Hawa mempunyai motif dan keinginan untuk memakan buah itu. Hawa mendengar kata-kata ular sebentar tadi mengatakan, kamu akan menjadi seperti Allah. Mungkin buahnya nampaknya baik dan elok untuk dimakan, tetapi niat dan motif pertama Hawa memakan buah itu adalah ingin meraih menjadi seperti Tuhan. Inilah punca utama mereka. Mengapa Hawa memakan buah itu? Bukan karena terlihat sangat sedap, tetapi hati Hawa. Hawa sudah mengenal Tuhan, dia sudah melihat, dia sudah tinggal bersama dengan Tuhan. Dia melihat bagaimana kekuasaan Tuhan itu, betapa berkuasanya, betapa ajaib dan menakjubkan. Bayangkan saja, hadirat Tuhan saja boleh membawa kehidupan kepada apa yang kita lihat tidak ada kehidupan. Sebelum pun matahari wujud, tumbuh-tumbuhan boleh bertunas karena kehadiran Tuhan. Menurut keyakinan saya dan menurut apa yang Alkitab katakan, penciptaan bumi yang kita telah faham dan kita telah jelas di dalam Kejadian. Pada hari yang pertama Allah memisahkan cahaya daripada kegelapan. Pada hari yang kedua Tuhan menciptakan langit dan lautan. Pada hari yang ketiga, Tuhan menciptakan tanah kering dan tumbuh-tumbuhan. Pada hari yang keempat, barulah Allah menciptakan matahari, bulan, dan bintang-bintang. Pada hari yang kelima, Allah menciptakan makhluk laut dan burung-burung. Pada hari keenam, apabila semua ini sudah tersedia, barulah Tuhan menciptakan binatang di darat dan manusia. Pada hari ketujuh, Allah beristirahat. Yang selama ini kita tahu, dari kecil kita belajar bahwa tumbuh-tumbuhan hanya boleh hidup dengan adanya matahari. Segala fotosintesis dan semua yang kita belajar tentang sains. Tetapi kalau menurut apa yang kita baca tadi, pada hari ketiga tumbuhan sudah ada, walaupun matahari belum diciptakan. Hanya dengan kehadiran Tuhan sendirilah yang memberi kehidupan di atas samudera yang kacau bilau. Tumbuh-tumbuhan itu bertunas, tumbuh karena adanya Tuhan, kehadiran Tuhan. Sumber zat segala yang ada di dunia ini datang daripada kehadiran Tuhan di dalam kehidupan kita. Hawa dan Adam, mereka melihat dan tentu saja mengerti betapa besarnya Tuhan. Dan itulah konsep menjadi seperti Tuhan itu betul-betul menangkap hati Hawa untuk memakan buah tersebut. Tetapi yang mereka dapat akhirnya menyebabkan mereka dihalau, malu, dan dihalang untuk kembali ke Taman Eden. Apakah Adam dan Hawa merindukan Taman Eden? Apakah mereka merindukan rumah asal mereka itu? Disinilah permulaan buat semua manusia. Di dalam DNA kita, dalam darah daging kita itu, kita masih mendambakan sebuah rumah yang baik. Mungkin perasaan rindu dan keinginan kita itu sebenarnya sudah turun-temurun sejak Adam dan Hawa. Di dalam DNA kita juga ada hal yang juga menghalang kita untuk kembali kepada Tuhan, yaitu dosa kita sendiri. Yaitu keinginan kita untuk menukar Tuhan, menjadi Tuhan diri kita sendiri. Kita yang mau menjadi seperti Tuhan. Dahulu Adam dan Hawa hidup dalam lingkungan dan aturan Tuhan, di dalam Taman Eden. Kemudian mereka harus bertanggung jawab atas diri mereka sendiri. Setelah mereka dihalau, mereka membuat keputusan sendiri, membuat rumah sendiri, membuat keluarga sendiri, tanpa Tuhan campur tangan 100%. Jadi akhirnya yang diciptakan oleh manusia itu adalah pertama-tama mencari jalan pulang kepada Tuhan. Seperti Kain dan Abel, memberikan persembahan kepada Tuhan. Dan di sini mereka meraih untuk dikasihi, tetapi yang berlaku sebaliknya adalah pembunuhan. Karena Kain berpikir dia juga mampu mengambil nyawa seperti Tuhan. Sebab itu dia membunuh Abel. Bukan semata-mata cemburu atau marah, tetapi karena di dalam hati itu merasakan berkuasa untuk mengambil nyawa seperti itu. Hal-hal seperti ini berlanjutan sehingga zaman sekarang. Lihat saja di sekeliling kita, ada saja individu-individu yang menganggap bahwa mereka boleh menggantikan tugas Tuhan. Mereka berpikir mereka boleh memberi dan mengambil nyawa orang lain. Dalam peperangan dunia yang lalu, dalam peperangan masa kini sekalipun, masih intipati kelakuan-kelakuan orang yang berkuasa datang daripada punca yang sama.
yaitu hati mereka yang merasakan mereka boleh mengambil tanah, mengambil keuangan, mengambil orang, mengambil nyawa. Jadi dalam hal-hal seperti memberi hukuman juga sama. Kita merasakan kita boleh memilih untuk menggugurkan nyawa seseorang. Seseorang yang punya anak juga berani menggugurkan anak tersebut atas apa dasar saja. Dan semua ini datang daripada kita yang merasakan kita mempunyai hak. Inilah bahasa halus yang kita pakai sekarang, hak asasi manusia, hak untuk memilih, hak untuk memberi dan mengambil. Bukan hanya dalam hal kehidupan dan kematian sekalipun. Lihat saja sekeliling. Tuhan telah menciptakan segalanya baik. Namun kita manusia masih terkadang tidak berpuas hati dengan cara-cara tumbuhan membesar. Hewan ternak membiak, kita mengubah genetiknya. Walaupun orang lain selalu menjawab bahwa itu adalah tugas kita. Kita diberikan perintah untuk memelihara dengan apa cara sekalipun hewan, tumbuhan yang ada di dunia ini. Yang kita perolehi ialah kita makan. Sakit penyakit dan pembaziran karena kerakusan kita sendiri. Bahkan suatu saat kita manusia seakan-akan mengatakan Tuhan salah menciptakan jantina kita. Saya seharusnya menjadi jantina itu. Saya seharusnya lelaki dan saya seharusnya perempuan. Atau saya boleh memilih saya perempuan atau laki-laki. Dalam bahasa kompromi kita itu kita sebut sebagai hak asasi manusia. Dan bahasa inilah yang mengaburi kita daripada kebenaran. Tetapi kalau kita gali sedalam mungkin semuanya ini bermula daripada kita. Kita sebagai umat manusia di dalam DNA kita itu kita sudah mempunyai perasaan ataupun keinginan menjadi seperti Tuhan. Seperti motif pertama Hawa memakan buah yang dilarang itu. Itulah kunci utama mengapa dunia kita seperti ini pada hari ini. Sebab itu rumah yang kita ada sekarang adalah rumah yang kucar-kacir. Nampak sihat di hadapan kita tetapi sebenarnya kucar-kacir. Ibu bapak kita bertungkus lumus mencari makanan, mencari keperluan-keperluan kita. Mereka pulang ada yang marah, tapi itu adalah menurut apa yang kita lihat sebagai standar manusia untuk mengejar kehidupan di dalam dunia ini. Karena setiap individu termasuk saya dan Anda semua, kita adalah keturunan manusia yang memakan buah di Taman Eden itu. Kita mungkin tidak melihat dengan mata kasar, tetapi lihat bagaimana cara kita memimpin keluarga kita selepas ini. Kita mau anak-anak kita patuh kepada kita dengan memberikan mereka disiplin-disiplin. Tapi kita jarang sekali memperlihatkan kepada mereka mengapa dunia ini seakan-akan seperti menyakitkan. Kita masih ragu-ragu memperjuangkan kisah sebenar hidup yang rosak. Kehidupan dunia kita yang sudah kacau bilau dan rosak ini. Kalau seorang ayah sering memukul dan mendera, ada di antara ibu bapa mereka yang bercerai, ada ahli keluarga mengambil kesempatan, merosakkan kehormatan, membawa suasana pergaduhan, dan ingatlah, semua ini datang daripada hati yang coba membuat keputusan diri sendiri dan tidak pernah mengendahkan Tuhan sebagai jalan untuk menyelesaikan banyak hal. Dan anak-anak kecil menderita akan suasana saat mereka harus mengetahui kebenaran. Dan cepat atau lambat kita harus memberitahu kebenaran kepada anak-anak kecil kita. Tuhan tidak melepaskan kita begitu saja. Dia akan terus menjadi pemimpin keluarga kita seandainya kita berharapkan kepada Tuhan. Adam dan Hawa, walaupun mereka dihukum oleh Tuhan, dihalau keluar daripada Taman Eden, Tuhan masih memandu mereka untuk kembali berharap, bertuhankan Tuhan yang satu-satunya, yaitu Tuhan yang benar. Dan dia terus mengajar anak-anaknya, Kain dan Abel sekalipun, untuk memberikan kesyukuran kepada Tuhan, memberikan persembahan kepada Tuhan. Nabi Nuh mengemudi keluarganya untuk takut akan Tuhan, menghormati Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Mereka melihat bagaimana Tuhan boleh mengambil dunia ini begitu saja. Haiwan-haiwan boleh habis, manusia boleh habis dengan begitu saja. Dia menunjukkan kuasanya. Dan Abraham juga, saat dia diperintahkan untuk mengorbankan anaknya Ishak, akhirnya dia diajarkan untuk setia dan berharap kepada Tuhan. Musa dan orang Israel yang keluar daripada Mesir, dan bahkan mereka diberikan 10 hukum itu. Dan hukum yang pertama yang diberikan kepada mereka adalah tidak ada Tuhan yang lain melainkan aku. Kemah Tuhan yang mereka dirikan itu juga penuh dengan corak-corak Taman Eden, agar umat Israel masa itu mengingat rumah asal mereka, yaitu di Taman Eden. Di sana tempat kita kembali dan hidup bertuhankan Tuhan yang sebenar.
Sampai pada saat Yesus diberikan kepada kita, menjadi contoh bagi kita semua agar kita semua memberikan hidup kita kepada Tuhan, kepercayaan kita, sampai dia dikorbankan agar kita boleh pulang ke rumahnya Tuhan itu melalui darah Yesus. Supaya kita akhirnya melihat bagaimana hidup Yesus itu bertuhankan Tuhan yang sebenar satu-satunya. Kalau direnungkan di dalam kehidupan kita sebagai seorang pemimpin, ya boleh saja kita semua berpegang pada prinsip-prinsip bagaimana memimpin sebuah keluarga, bagaimana memimpin sebuah pelayanan, bagaimana memimpin sebuah organisasi. Tetapi motif utama kita sebagai pemimpin itu tidak harus lari daripada memberikan mereka kesadaran dan kebenaran. Pelayanan kita, gereja kita, komuniti kita haruslah membawa inti yang membuatkan semua orang kembali kepada Tuhan. Untuk beberapa individu mungkin mereka mau memperbaiki diri mereka sendiri terlebih dahulu sebelum memperbaiki keluarga mereka. Dan ingatlah, saat Anda memperbaiki diri Anda, mintalah pimpinan daripada Tuhan. Jadikan rumahmu sebagai Taman Eden itu, di mana sesakit manapun dunia kita sekarang, kita belajar bahwa ada pengharapan. Dalam bahasa Inggrisnya itu, we have nothing to lose. Kita sudah jatuh di dalam dosa. Kematian adalah milik kita. Berharap kepada Tuhan itu suatu yang sangat baik. Sebab mati pun adalah keuntungan di dalam Yesus. Dan memandu anak-anak kita untuk berharap kepada Tuhan sebagai yang terutama itu adalah sesuatu yang baik untuk membentuk jiwa raga mereka. Agar motif kehidupan mereka itu tidak berubah daripada apa yang Tuhan telah tanam di dalam hati kita, yaitu berharapkan kepada Tuhan yang satu-satunya. Dan kalau anak-anak kita gagal difahamkan hal ini, mereka mungkin hanya melipat gandakan kerusakan dunia yang sudah ada sekarang. Dan inilah tanggung jawab kita semua untuk menghadirkan hadirat Tuhan di dalam rumah kita sendiri. Pekerjaan kita, pelayanan kita, community kita, agar kita bersedia pada satu hari nanti saat kita pulang ke rumah kita yang baru itu, yang kita rindukan itu, ya, dan kita di sana bertuhankan Tuhan selama-lamanya. Mungkin selama ini kita ke gereja dan kita berkongsi hal iman satu dengan yang lain. Tetapi terkadang kita terlepas pandang di dalam cara kita beribadah, di dalam cara kita memberikan kata-kata kepada satu sama yang lain dalam liturgi gereja sekalipun. Kita tidak tahu pun sebenarnya kita sedang dipandu untuk kembali kepada Tuhan. Sebagai contoh dalam melafazkan pengakuan iman rasuli, aku percaya kepada Allah, aku percaya kepada Yesus Kristus, aku percaya kepada Roh Kudus. Ketiga-tiga kalimat ini memandu kita untuk memberikan kepercayaan kita kepada Tuhan. Musim-musim gereja seperti Epifani dan sampailah ke Advent, itu sebenarnya membantu kita untuk dipandu untuk melihat kembali Tuhan sebagai Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-harian. Justru rumah yang kita rindukan itu adalah rumah yang dimana Tuhan menjadi pemimpin bagi kita semua. Saya sebagai pemimpin, Anda sebagai pemimpin. Anda sangat bertanggung jawab membawa hadirat Tuhan di dalam apa juga yang Anda buat. Di dalam keluargamu, di dalam gerejamu, di dalam pelayananmu. Latihlah kita punya member ataupun anak-anak kita supaya mereka berharap kepada Tuhan. Tidak hanya berharap kepada dunia yang menjanjikan janji-janji untuk hidup senang di atas dunia ini. Tetapi berilah mereka peluang untuk melihat kebenaran. Apa yang kita lakukan selama ini, apa yang kita bawa selama ini dalam gereja, semuanya itu biarlah harus memandu semua orang kembali kepada Tuhan. Hiasan gereja, caramu berpakaian, cara kita memberikan pengajaran di dalam persekutuan doa kita, di dalam kita memberikan pengajaran Alkitab. Bukan hanya konsep-konsep supaya kita boleh mengajar ataupun menjawab persoalan-persoalan daripada agama lain ataupun itu saja, tetapi membangun pengertian di dalam hati supaya dapat melihat kebenaran yang sebenar bahwa dunia kita yang sudah rusak ini juga akan merosakkan rumah yang kita ada sekarang. Marilah kita pemimpin gereja, pemimpin organisasi, pemimpin di mana saja Anda berada yang percaya kepada Yesus. Marilah kita memandu setiap
individu yang kita sempat layani, untuk kembali mengenal mengapa kita merindukan sebuah rumah yang baik. Sebab kita sudah pernah merasakan kasih Tuhan. Sebab kita sudah pernah merasakan bagaimana Tuhan yang menjadi ketua di dalam keluarga kita, dalam organisasi kita itu, membawa kita untuk terus berharap dan terus hidup bertuhankan Tuhan kita, Yesus Kristus. Pimpin diri, pimpin keluarga. Shalom.